Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya takdimi Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika yaitu Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Saadah, saya mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Adapun pengertian dari kalimat ialah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal, subjek, dan predikat, dan intonasi yang menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Yang pertama ialah unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Adapun contoh kalimat yang memiliki SPO atau subjek, predikat, dan objek yaitu si Fulan menelpon pembawa acara. Kocak itu. Yang di sini yang subjeknya ialah si Fulan. Yang predikatnya menelpon. Yang objeknya pembawa acara kocak itu. Yang pertama yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Contohnya, kuda meringkik. Di sini yang termasuk kata predikat ialah meringkik. Baik, selanjutnya subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pada pelaku, tokoh, dan benda. Contohnya, ayahku sedang melukis. Di sini kalimat di sini yang termasuk subjek ialah ayahku. Baik, selanjutnya objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contohnya, Dila membeli barang antik. Pada kalimat ini yang termasuk objek ialah barang antik. Baik, selanjutnya pelengkap. Pelengkap atau komplement bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contohnya, banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Di sini yang termasuk pelengkap ialah Pancasila. Selanjutnya, keterangan. Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Contohnya, Diana mengambilkan adiknya air minum dari kulkas. Di sini yang termasuk kata keterangan ialah dari kulkas, yaitu kata keterangan tempat. Baik, selanjutnya pola kalimat dasar. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama ialah kalimat dasar tipe subjek dan predikat. Dalam kalimat subjek, predikat, verbal transitif atau frasa verbal lazim sebagai predikat. Contohnya, Lina tersenyum. Kata Linanya ini subjek, tersenyumnya ini predikat. Baik, selanjutnya kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan objek. Predikat dalam kalimat bertipe SPO diisi oleh verbal transitif memerlukan 2 pendamping, yakni subjek sebelah kiri dan objek sebelah kanan. Contohnya, Korea Utara telah mematuhi PBB.
Baik, selanjutnya kalimat dasar, subjek, predikat, dan pelengkap. Kalimat tipe subjek, predikat, dan pelengkap mempunyai predikat yang memerlukan dua pendamping, yakni subjek di sebelah kiri, pelengkap di sebelah kanan. Contohnya, negara kita berlandaskan hukum. Baik, selanjutnya kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat tipe subjek, predikat, dan keterangan mempunyai predikat yang memerlukan dua pendamping, yakni subjek di sebelah kiri, keterangan di sebelah kanan. Contohnya itu, Amin Rais tinggal di Yogyakarta. Baik, selanjutnya kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap menuntut kehadiran tiga pendamping agar konstruksinya menjadi gramatikal. Contohnya, petani menanami sawahnya Palawijaya. Baik, selanjutnya kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada tiga pendamping yang diperlukan oleh predikat kalimat tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan, yakni subjek sebelah kiri, objek, dan keterangan sebelah kanan. Contohnya, mereka memperlakukan saya dengan sangat sopan. Baik, selanjutnya jenis kalimat. Menurut jumlah klausa pembentukannya, kalimat dapat dibedakan atas dua macam, yaitu kalimat tunggal dan majemuk. Yang pertama ialah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung satu unsur, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, kami mahasiswa Indonesia. Baik, selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dua atau lebih kalimat tunggal. Contohnya, seorang manajer harus mempunyai wawasan yang luas dan harus menjunjung tinggi etika profesi. Baik, selanjutnya jenis kalimat menurut fungsinya. Di dalam buku Tata Bahasa Indonesia disebut berdasarkan fungsi, isi, atau makna komunikatifnya, kalimat dibedakan 4 macam, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru. Yang pertama ialah kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk menyatakan suatu berita. Contohnya, perayaan HUT RI ke-78 berlangsung sangat meriah. Baik, yang kedua ialah kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipakai oleh penutur untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra komunikasinya. Contohnya, apakah barang ini milik saudara? Baik, selanjutnya yang ketiga ialah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah dipakai penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Contohnya, silahkan kamu pergi ke belakang sekarang. Baik, selanjutnya kalimat seru. Kalimat seru adalah dipakai oleh penutur untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang spontan. Contohnya, aduh, pegangan saya terlepas. Baik, selanjutnya kalimat tidak lengkap. Kalimat yang tidak berpredikat atau bersubjek disebut kalimat minor. Contohnya, Fulan. Ada siapa di dalam? Jawaban dari Dita, yaitu ibu. Fulan. Apakah ibu sudah tahu rencana kita? Jawaban dari Dita, belum. Baik, selanjutnya kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Contohnya itu, matikan televisi itu. Predikatnya di sini pada kata matikan
dan subjeknya pada kata televisi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.